Camat Gandus bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Regional 1 Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi Perpres nomor 55 tahun 2022. Camat Gandus diwakili oleh Sekcam Gandus didampingi oleh Kasih Trantip dan Kasih Pelayanan Umum serta jajaran bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Regional 1 didampingi jajaran melakukan sosialisasi Perpres nomor 55 tahun 2022 kepada pelaku usaha tambang galian C, pasir, dan tanah timbunan di halaman tengah kantor camat Rabu 14 Desember 2022. Acara ini dihadiri oleh Kapolsek Gandus diwakili oleh Babin Kamtinas Kelurahan Gandus, Karangjaya, Karanganyar, 36 Ilir, dan Pulokerto dan Kanit Intelkam. Dan Ramil diwakili oleh Babinsa Pulokerto Gandus dan 36 Ilir, Kepala UPTB Papenda Kecamatan Gandus, Lurah Pulokerto, Lurah Gandus, Lurah Karangjaya, Lurah 36 Ilir, dan Lurah Karanganyar. Acara ini disambut antusias oleh pelaku usaha galian C pasir dan tanah timbunan. Sosialisasi menjadi solusi permasalahan warga Gandus yang selama ini di daerahnya dilalui oleh kendaraan yang mengangkut hasil galian C pasir dan tanah timbunan. Kegiatannya karena memang untuk lokasi Palembang ini saat ini yang banyak kegiatan pertambangannya itu ada di wilayah Gandus. Sebagian memang itu dia apa namanya ke arah Alang Lebar ya, arah Gedan City mungkin masih ada di situ namanya, tapi tidak terlalu banyak lagi ya. Jadi usaha pertambangan tadi mengikuti jadi apa yang sebelum melakukan kegiatan pertambangan bahwa sesuai aturannya itu memang harus memiliki izin. Jadi sesuai undang-undang yang terbaru bahwa izin itu ada di pusat. Nah, dalam hal ini bahwa pusat itu akan mendelegasikan ke provinsi. Alhamdulillah pada bulan Agustus kemarin pendelegasian kewenangan itu sudah dilaksanakan di provinsi. Artinya untuk seluruh perizinan yang dilimpahkan ke provinsi itu adalah izin yang berkaitan dengan batuan, Pak. Jadi batuan, pasir, termasuk tanah uruk, termasuk di situ koral kalau ada misalnya. Nah itu semuanya ada di provinsi. Di Kecamatan Gandus sampai saat ini kalau galian pasir itu memang sudah ada beberapa yang ada, termasuk barangkali di sini Pak Karim, Pak Bunyamin itu sudah memiliki izin, dan yang terbaru Pak Elvin Pandawa yang untuk mengurus tanah uruk. Nah memang ada beberapa perusahaan yang masuknya melalui waktu itu perizinan pusat, tapi belum sampai ke kami, Pak. Yang ada 3 kalau tidak salah ya untuk di wilayah Gandus ini kemarin. Jadi yang melalui pusat, tapi tindak lanjutnya belum, Pak, untuk yang di provinsi. Nah terkait dengan perizinan tadi bahwa jadi kebetulan kita, Pak, adalah bagian dari SDM provinsi. Jadi untuk wilayah Palembang, Banyuasin itu berada dalam wilayah regional 1, sehingga untuk pengurusan pembinaan pengawasan nanti itu melalui juga regional 1. Kegiatan penambangan, jadi mungkin sebagian ini hampir seluruhnya itu boleh dikatakan belum memiliki izin, Pak. Jadi memiliki izin artinya begini, di satu sisi barangkali jadi dilema
Jadi dilema perizinan waktu itu mungkin agak susah bagi para pengusaha. Di sisi lain barangkali ada pertimbangan ekonomi atau pertimbangan lainnya yang sehingga mereka ini terpaksa barangkali ini ya. Nah, untuk ke depan karena memang ini sudah dilimpahkan ke provinsi, artinya agak dekat Pak, agak dekat pengurusannya. Silakan nanti kepada Bapak Ibu para pengusaha yang memang masih belum memiliki izin untuk dapat sama-sama kita mengurus izinnya, sehingga bagi pemerintah baik provinsi, kota, kegiatan penambangan ini bisa dikendalikan secara ekonomi. Mungkin nanti ada pendapatan untuk daerah, kemudian juga lingkungan, nanti itu sama-sama kita awasi. Nah, kalau memang kegiatannya tidak berizin, jadi memang agak susah Pak. Tapi kita sebagai pemerintah, baik kecamatan, itu punya kewajiban Pak, punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Rijal Ihsan. Saya perwakilan dari PT Mutiara Pusaka Karya, berasal dari Jakarta Selatan Pak. Saat ini pekerjaan kita itu ada di pekerjaan jalan tol Pak, tepatnya di STA 55250 sampai 57700. Nah gini Pak, pertanyaan saya, untuk pekerjaan galian C, untuk sebelumnya kan kita pernah mengerjakan di tol Prabu Muli Morainem. Di situ kita sempat mengurus IUP seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu tahun 2020 sampai 2021 masih di kementerian ya Pak. Nah, untuk pengurusan IUP itu kalau udah dikembalikan ke provinsi itu tahapannya mulai dari mana Pak? Itu satu yang saya tanyakan Pak. Kemudian untuk pekerjaan timbunan kita di dalam area pekerjaan tol, itu khususnya area kerja kita Pak, itu kita tidak ada mengeluarkan tanah sedikit pun untuk keluar Pak. Pekerjaan kita khusus di area kerja kita. Jadi nanti misalnya ada, mohon maaf Pak, masyarakat yang masuk ke area kerja kemudian terkena dari dampak debu atau dari kena truk segala macamnya, itu di luar tanggung jawab kita Pak. Kalau truk kita keluar dari area kerja, itu muatannya nggak ada muatan Pak, kosong semua. Dan kebanyakan truk kita nginap di lokasi kerja Pak. Mungkin yang pertanyaan saya tadi yang itu aja Pak, tahapan untuk pengurusan dari bawah sampai selesai, dan itu makan waktu berapa lama gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang kami hormati, tadi kita sudah dengarkan dari Bapak Lucy masalah aturan serta sistem pengurusan izin. Kemudian di situ sudah jelas bahwa tingkatan dari aturan itu adalah Perpres, turun dia ke bawah. Nah, terakhirlah kita ke provinsi. Tadi sudah jelaskan perpanjangan tangan dari pusat adalah provinsi. Bapak Ibu sekalian, berbicara yang lebar, yang perlu kita ingatkan bahwa kita ini punya buka usaha di wilayah Kecamatan Gandus Pak. Artinya kita punya kewajiban dan wewenang kita karena kita tinggal di sini. Seperti kita di rumah lah Pak. Kita mematuhi aturan RT, ya kan? Tidak ganti, nak minta surat kita tidak ditangani RT, tidak pajak pengurusan dan lain sebagainya. Nah, harapan kami di sini, kami dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Gandus, Bapak Camat juga sudah menginstruksikan dari Sekcam dan ke kami juga. Saya di sini Pak sebagai kasih pelayanan umum Pak. Kalau dulu memang seluruh perizinan ini balik ke kami, karena ada aturan baru dengan sistem OSS, hanya kita ke pusat. Tapi di sini yang perlu kami ingatkan adalah aksi sosial Pak. Ini banyak yang sudah kami menyampaikan.
permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, harapan kami kepada pelaku usaha bahwa aturan pemerintah pusat bahwa di situ sangat jelas, ya kan, tanah, air, bumi itu milik negara. Artinya kita ngambil ini ada caro, ngambil punya negara, artinya kita ikuti aturan negara. Timbullah perpres di situ. Turun perpres tinggal ke provinsi, hari kita di kota Perwali. Nah, maksud kami di sini Pak, dari transportasi sudah dijelaskan dari adinda kami Ismail tadi, permasalah izin, kemudian transportasi muatan, kemudian kecepatan transportasi, jam juga. Nah, itu tolong kita perhatikan. Nah, kemudian juga di sini tolong di sini aku jelaskan sedikit Pak, di Perda Perwali ya nomor 20 tahun 2014 menimbang, mengingat, menetapkan dan memutuskan 1 bab 2 kewajiban urusan angkutan barang. Nah, setiap angkutan barang di pasal 2, setiap angkutan barang wajib mematuhi ketentuan tentang kelas jalan. Artinya beban mobil kita tuh nak disesuai tuh Pak dengan jalan. Kemudian di sini rambu-rambu dan marka jalan. Artinya mobil harus tahu pengemudinya, oh ini tidak boleh cepat dan keramai dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada alat pemberi isyarat seperti lampu sen, itu harus dijingok. Hidup dak lampu sen kita sebelum ke jalan umum nih, hidup dak lampu rem, lampu sen. Kemudian rem kita jangan sampai jebol kayak nyeruduk mobil lain dan anak-anak lain segala macamnya. Kemudian juga berhenti dan parkir. Nah, berhenti parkir juga katanya nggak Pak. Kalau jalan sempit ya jangan terus, karena kita mau beban berat. Cari posisi yang mana kita harus parkir. Kemudian kecepatan maksimum dan minimum. Kemudian cara mengangkut barang dan cara penggandengan atau penempelan kendaraan lain. Kemudian di sini yang ditegaskan lagi di pasal 4. Di pasal 4 khusus untuk angkutan barang jenis mobil truk tanah dan pasir wajib dilengkapi penutup bak barang berupa terpal. Nah, ini kami ada dasar Pak. Jadi kami bisa kemarin menyetop kalian itu pengusaha itu karena kami dasar Perwali ini. Karena mobil ini kawan pelaku usaha tidak melakukan terpal, kondisi mobil kotor. Kalau perusahaan BUMN seperti Bapak Rijal tadi, saya tahu standar SOP dari pekerja, kendaraan pada saat keluar itu harus bersih, betul. Mobil itu sebelum keluar itu dicuci dulu roda, baru dia keluar Pak. Itu memang sebenarnya itu. Itu terikat di sini, terjadilah di sini dengan Dinas Perhubungan, kemudian dinas dari kepolisian di sini. Nah, kemudian di pasal 5 Pak dijelaskan lagi khusus untuk angkutan barang jenis mobil pengolah semen molen yang tadi dibicarakan Sekjam, itu wajib memberikan wadah untuk supaya tidak tercecer lah semen itu di bawah yang tersisa. Kemudian di pasal 6 setiap angkutan barang sebelum menuju jalan umum. Nah, ini Pak, di pasal 6 setiap angkutan barang sebelum menuju jalan umum, artinya dari lokasi Bapak Ibu sekalian keluar jalan aspal, itu sudah dikena di pasal 6. Dijelaskan setiap angkutan sebelum menuju jalan umum wajib dalam keadaan bersih. Sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas bahwa setiap usaha itu harus memiliki izin. Usaha pertambangan harus memiliki izin, baik itu izin usaha pertambangan ataupun tadi surat izin penambangan batuan. Jadi belum boleh Pak, sebenarnya belum boleh Pak untuk melakukan kegiatan aktivitas penambangan itu belum boleh. Kalau mereka sudah melakukan. Cuman kenyataannya kita tengok ke lapangan itu sudah ada, sudah banyak yang buka. Nah, apakah mereka ini tidak tahu atau memang kemarin ada alasan barangkali jauh harus di pusat. Nah, sekarang waktunya ini kami bulan kemarin bulan kemarin sudah sosialisasi ke Pak, ini Pak,
sudah kita sosialisasi ke kami keliling ke sini ke para penambang untuk segera mengurus izin sehingga kegiatan pertambangan itu legal. Kalau masih juga Jadi kita masih persuasi Pak, ini, Pak. Jadi untuk sementara ini kita persuasi, kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan sekali 2 kali dah, ya sudah terserah, artinya ada tindakan hukum barangkali sini Pak. Ini, Pak. apa sanksinya Pak? Sanksi jelas Pak itu Pak. Kalau misalnya memang tidak memiliki izin, 5 tahun penjara atau denda 100 miliar. Di undang-undang jelas Pak ini. Barangkali itu Pak. Ya, perkenalkan nama saya Bisa Kumini. Pangkalan Pasir. Saya kita angkat terkait masalah Pak Babin tadi. Sebetulnya saya sudah lama merespon itu, tapi karena pengusaha kan tidak satu ya Pak. Yang saya takutkan nanti kalau kita organize, jadi mumpung momennya pas di sini, Pak Lurah pun tadi mengeluarkan statement begitu, terus Pak Babin juga Pak Alwi tadi menghimbau untuk aspek lingkungan dan aspek sosialnya juga. Jadi kalau saran saya, Pak Babin ataupun Pak Lurah teknis kami, mengumpulkan kami tentang masalah debu tadi itu harus bagaimana, atau mungkin usulan dari saya, tiap depot itu per bulan dikeluarkan biaya berapa begitu untuk menyewa satu tenaga kerja untuk membersihkan atau menyapu-nyapu dan lain sebagainya. Tentang aturan teknisnya mungkin bisa dibicarakan bersama. Tapi kalau misalnya antar pengusaha depot itu yang ditakutkan nanti pikirannya macam-macam. Yang dipikir salah satu yang mengusulkan nanti mengambil keuntungan, tapi kalau dari pihak pemerintah ataupun dari pihak kepolisian yang mengorganis, mungkin pikiran-pikiran negatif seperti itu bisa diminimalisir. Karena jujur, saya pun bertempat tinggal di daerah sekitar tempat usaha itu juga, dan saya pun menyadari aspek-aspek itu. Apresiasi yang bagus, dan semoga apa yang Bapak pikirkan dan kita sepakati nanti bisa menjadi putusan bersama dari para pengusaha yang lain. Karena benar kata Pak Ejaz Pak, ada beberapa yang kena dewek dan timbul kakek lagi mano kakek. Insya Allah nanti kami dari kelurahan bersinergi dengan pihak kecamatan dan katakanlah duduk manis Pak. Insya Allah dampak sosial ini bisa selesai. Itu aja. Kami sangat terima kasih atas pihak kecamatan yang telah memfasilitasi kami untuk kegiatan sosialisasi tentang perizinan pertambangan ini, sehingga ke depan mudah-mudahan para pengusaha ini baik yang memiliki izin maupun yang belum itu dapat melakukan kegiatan secara lebih tertib. Sekali lagi kami terima kasih kepada Camat Gandos, mudah-mudahan kegiatan hari ini akan lebih bermanfaat. Pak Iwan, tanggapannya Pak Iwan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Hari ini sudah dihadiri oleh Bapak Usi Suryadi selaku Kepala Cabang Dinas Orientasi SDM. Acara kita pada hari ini adalah mengundang seluruh pelaku usaha, galiansi maupun juga usaha pasir dan usaha perhutanan pertanahan. Menyangkut permasalahan ini juga kita sesuai dengan himbauan dari provinsi dan Perpres nomor 55 tahun 2002 jelas bahwa untuk pengurusan pada izin daripada pelaku usaha di galiansi maupun galian tanah. Nah, harapan kami dengan perkembangan galian usaha ini, harapan kami semoga pelaku usaha bisa lebih mengerti, bisa patuh dengan aturan-aturan, mengurus izin-izinnya dengan semaksimal mungkin, kemudian juga dengan armada juga
sesuai dengan ada perwali juga di sana jelas bahwa angkutan aliansi maupun juga tanah harus pakai terpal. Kondisi keluar juga dari lokasi itu wajib roda 4 itu bersih dan mobil keadaan bersih. Itu sangat jelas di perwali. Nah, disinilah kita imbau supaya kesadaran dari masyarakat ini bisa memperhatikan aspek sosial lingkungan. Karena banyak terjadi angkutan armada ini yang ugal-ugalan mobilnya. Nah, harapan kami dengan kami panggil pelaku usaha pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa sinergi dengan kebijakan kecamatan, bisa melaksanakan kegiatan mereka juga dengan maksimal dengan aturan-aturan yang ada yang sudah disampaikan dari Pak Usi maupun dari kami dan juga pemerintah daerah. Terima kasih. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.